kita harus lihat Messi adalah yang menggendong bisa dikatakan hampir satu tim, sementara Lamine Yamal pemain muda yang digendong yang dilindungi oleh para pemain termasuk oleh pelatih. Tadi saya katakan De La Fuente tidak memainkan dia sejak awal. Nah ini dua komparasi yang bagi saya ya sedih gitu loh. Pemain muda seperti Lamine Yamal harus diperbandingkan dengan pemain yang sudah mencapai segalanya, Hmm. meskipun itu adalah sebuah apa ya, kalau saya pemain ya sebuah kebanggaan ya bahwa dibandingkan, tapi kalau tidak kuat-kuat Kami di NTV Dialog Prime masih membahas siapa juara dunia kali ini. Juara baru Spanyol atau petahana Argentina. Masih bersama kami Bung Tommy dan juga Bung Wesley. Kita kembali membahas ya sama Bung Wesley dulu nih. Ini panggung yang begitu luar biasa, sensasional ya. Pertandingan yang sangat krusial nanti kita akan saksikan bersama. Lionel Messi di usia 39 tahun memimpin top skor dengan 8 gol. Sementara Spanyol punya Lamine Yamal yang telah menjadi takdir Tuhan yang mereka berdua dipertemukan saat ini. Seperti apa kalau Anda melihat nantinya secara psikologis pertemuan kedua pemain ini, Bung Wesley? ada komparasi, ada pembandingan, meskipun beda generasinya sangat jauh ya, Mbak dan Mbak Nela, bahwa yang satu mencuat sejak usia muda, tapi mendapatkan apa ya, kalau saya katakan perlindungan yang luar biasa dalam proses pertumbuhan kesehatannya dari Barcelona. Yang satu lagi memang mencuat, tapi saat itu ketika itu Barcelona sudah mendapatkan posisi yang sangat baik, sangat kuat dalam filosofi permainannya. Jadi lahir memang di dalam dua klub yang sama, tapi kalau dilihat secara beban, secara mental, ya kita harus lihat Messi adalah yang menggendong bisa dikatakan hampir satu tim, sementara Lamine Yamal pemain muda yang digendong yang dilindungi oleh para pemain termasuk oleh pelatih. Tadi saya katakan De La Fuente tidak memainkan dia sejak awal. Nah ini dua komparasi yang bagi saya ya sedih gitu loh. Pemain muda seperti Lamine Yamal harus diperbandingkan dengan pemain yang sudah mencapai segalanya, Hmm. meskipun itu adalah sebuah apa ya, kalau saya pemain ya sebuah kebanggaan ya bahwa dibandingkan, tapi kalau tidak kuat-kuat mental Ya. ya ini pertandingan yang nggak ada maaf kan, nggak ada Mm-mm. maaf bagi siapapun yang bermain di final. Kalau dia drop selesai memang, dan Mm. eh, harus bisa dikuasai oleh tim pelatih dalam psikologi bahwa main di Mm. final Piala Dunia ketika semua sorot mata di dunia ini ada pada mereka, Mm. tidak boleh yang ada kata demam panggung, istilah demam panggung atau grogi. Meskipun Messi kalau disebut-sebut kan ini, kalau kubu Argentina mengatakan ini stadion yang menjadi momok bagi Messi karena tahun 2016 ketika Copa America Centenario Messi menjadi penendang adu penalti lawan Chile dan gagal. Di Mm-mm. 2016 bisa jadi kubu Spanyol itu lagi berdoa tuh semoga 2016 terulang lagi gitu. Oke, jadi nanti ya mentalnya seperti apa akan kita saksikan bersama. Kalau kata Bung Wesley, dua komparasi. Bung Tommy, seperti apa Anda menanggapinya secara psikologis? Bagaimana sih seorang pemain muda menghadapi tekanan melawan idola terbesar sepak bola modern di hadapan 80.000 penonton nantinya? Ya, Messi sebelum final Pesta Bola Dunia ini ditanya oleh awak media gimana tanggapannya soal Lamine Yamal. Messi menyebutkan salah satu pemain muda yang potensial, pemain muda terbaik, dan ditanya kembali perihal foto Mm-mm. masa bayinya, Ya. masa bayi dari Lamine Yamal, dan Messi juga mengatakan ya itulah dia indah sepak bola ya. Kita tidak tahu di masa lalu Messi menggendong Bung Wesley Lamine Yamal kemudian bisa bertemu sekarang ini. Nah, kaitan sama aspek psikologi tentu Lamine Yamal di posisi sekarang dia ditopang oleh banyaknya pemain-pemain senior. Sudah banyak makan asam garam Ya. seperti Rodri tersebut setidaknya membantu aspek Hmm. mentalitas yang dimiliki dari Lamine Yamal. Berbeda kalau misalnya full penuh arah pandangan itu ke Lamine Yamal. Dengan situasi itu kita berharap proses perkembangan yang dimiliki Lamine Yamal pun
terlepas daripada tekanan yang sangat amat luar biasa, bisa berada ke titik puncaknya nantinya. Walaupun demikian, ya sepakat sama Bung Wesley sampaikan tadi, agak terlalu lebar ya kita mengkomparasikan antara sosok Messi dengan beragam gelar yang sudah dia peroleh dengan posisinya Lamine Yamal. Sehingga untuk situasi sekarang ini, ya Lamine Yamal sebagai sosok pemain muda bisa saja menjadikan Messi sebagai idola, sebagai panutan untuk bisa berproses dalam hal mencapai titik puncaknya nanti. Nah, salah satu identitas yang dimiliki Lamine Yamal sebelum pertandingan-pertandingan besar, Mbak, yaitu biasanya ia melakukan sewar lewat postingan di media sosial. Sewar yang menekan, yang akan memberikan penampilan impresif saat menghadapi negara A, negara B, negara C. Nah, menariknya ini ketemu sama Messi. Sampai saat kita diskusi ini belum ada sewar yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Artinya bisa jadi Lamine Yamal menjaga bagaimana hubungan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia dapat di masa lalu dengan Lionel Messi. Seperti itu, Mbak. Oke, belum ada ya sampai sekarang ya. Coba Bung Wesley ditanggapi. Seperti apa kalau kita lihat dari psikologis kalau kedua pemain ya, terutama Lamine Yamal yang ternyata menjadi simbol generasi baru sepak bola Spanyol ya saat ini di usia mudanya sudah menjadi rival bagi idolanya sendiri, Lionel Messi. Jawaban cepat saya, Mbak, jangan cari masalah sama ini pemain kesayangan dunia gitu. Jangan cari masalah. Tapi ini masa dua-duanya Argentina nih. Gimana? Tapi kalau terus? saya ketika saya membantu klub sepak bola, itu saya sudah mention berkali-kali kepada pemain, jangan pernah buka sosial media kalau kamu tidak kuat menghadapinya. Kalau kamu terlanjur ada kewajiban harus memposting sesuatu karena ada endorsan atau apa, silakan posting, tapi jangan pernah baca komen. Jangan ladeni satupun komen dari yang postingan dia, karena kita tidak tahu itu adalah sewar yang dimainkan oleh kubu lawan. Apalagi di dunia sekarang kan semua orang menjadi hakim atas segala hal, semua orang seolah-olah paling pintar dibandingkan orang lain. Nah, kalau kita membuka diri main sosial media 2 hari sebelum pertandingan dan terlibat dalam arus sewar yang diciptakan oleh lawan, ya bisa-bisa memang terganggu, nggak tidur lah, atau jadi emosian di lapangan karena kepikiran dengan permainan itu. Jadi saya sepakat dalam sosial media menjelang final gini mendingan off dari sosial media, dan itu apalagi anak muda seperti Lamine Yamal, semua orang akan mengganggu konsentrasi dia, akan dihubung-hubungkan dengan Messi, bagaimana cara mengganggu ketenangan, bagaimana mengganggu psikologis pemain, termasuk Lamine Yamal ini akan dimainkan oleh kubu lawan, bukan Messi-nya, tapi kubu lawan ya, supporter Argentina, mungkin dari Indonesia pun ada yang memancing-mancing itu supaya Lamine Yamal tidak lagi bisa berkonsentrasi. Ada sajalah kerja netizen sepak bola. Oke. Bung Tommy, trofi kedua yang diraih secara beruntun jika Argentina juara Piala Dunia, berarti ini menempatkan Messi di level yang belum pernah dicapai pemain lain. Benar demikian? Yes, ya. Secara perdebatan muncul di media sosial selalu dibanding-bandingkan Bung Wesley dengan Cristiano Ronaldo. Siapa yang GOAT? Siapa yang GOAT? Siapa yang GOAT? Perdebatan tersebut hingga sekarang belum selesai-selesai juga, Mbak. Sehingga tak heran kemenangan trofi yang didapatkan oleh Messi back to back ini menjadi salah satu titik penting lah ya. Setidaknya kita untuk menyudahi lah, walaupun kalau kita die hard fans dari Cristiano Ronaldo, ya tetap saja walaupun back to back itu tidak menasbihkan lah, lebih tepatnya seperti itu, Messi sebagai GOAT. Nah, untuk bicara kaitan teknis, tentu ini sebagai gelar yang prestisius bagi Messi untuk di penghujung karirnya. Nah, sehingga gelar ini melengkapi raihan yang sempurna yang sudah dia dapat di periode-periode yang lalu. Oleh karenanya Messi sudah menyebutkan juga di beragam aspek teknis, dia memandang turnamen-turnamen sebesar ini, terkhusus di laga-laga Piala Dunia ini, lebih dewasa ia memandangnya. Contoh seperti dia membaca akan satu pertandingan, ia akan menularkannya ke posisi pemain-pemain lain, seperti golnya Lautaro Martinez. Nah, Lautaro Martinez bisa mengkonversi gol tersebut ke gawang Inggris tandukan kemarin, itu ada aspek masukan yang diberikan oleh Lionel Messi soal bagaimana di sektor pertahanan ini langsung diakui oleh Lautaro Martinez, untuk Lautaro Martinez memposisikan diri di ruang-ruang
di pertahanan yang dimiliki oleh Inggris. Sehingga di momen selanjutnya Messi menunjukkan aksi individualnya satu versus satunya. Bayangkan Mbak, Messi sebesar itu namanya dia bisa menunjukkan effort yang lebih sampai penghujung laga, dan Messi bisa melakukan umpan bahkan menggunakan kaki kanannya, bukan kaki terkuatnya. Itulah dia spesialnya Messi ya, bagaimana kualitasnya, dan ya tidak akan selesai-selesai jika kita membicarakan kualitas Lionel Messi, seperti itu Mbak.